Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaukiwan Faradis dengan NIM 2024-483. Nah, seharusnya saya presentasi dengan teman saya, tetapi saat ini teman saya lagi ada halangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang studi kasus implementasi teori gunung es. Nah, implementasi teori gunung es itu adalah, nah dalam konteks industri manufaktur dan proses, teori gunung es digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bahwa kecelakaan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Jurnal menekankan bahwa insiden yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara sebagian besar penyebabnya berasal dari faktor sistemik yang tersembunyi di dalam organisasi. Nah, lanjut di pendekatan sistem keselamatan. Implementasi teori ini dilakukan dengan melihat keselamatan sebagai suatu sistem yang saling terhubung. Kecelakaan dipandang sebagai hasil interaksi antara manusia, teknologi, dan organisasi. Nah, dengan demikian, kesalahan tidak hanya disebabkan oleh operator, tetapi juga oleh desain sistem kerja dan kebijakan perusahaan. Nah, lanjut pada lapisan gunung es, dalam penerapannya, analisis dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, bagian terlihat atau surface, kejadian seperti cedera kerja, kegagalan alat, atau kebocoran bahan. Lalu ada yang kedua, bagian tersembunyi atau subsurface, yaitu meliputi kesalahan manusia, prosedur yang tidak efektif, lemahnya pengawasan, serta budaya keselamatan yang kurang berkembang. Jurnal menekankan bahwa fokus utama investigasi seharusnya berada pada bagian bawah ini. Lalu ada analisis penyebab dasar. Untuk mengungkap faktor tersembunyi digunakan metode analisis seperti root cause analysis atau RCA, terus fault tree analysis atau FTA, dan human reliability analysis atau HRA. Metode ini membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat secara sistematis, sehingga akar masalah dapat ditemukan secara lebih akurat. Lalu peran latent condition, yaitu yang pertama, salah satu konsep penting dalam jurnal adalah latent condition, yaitu kondisi tersembunyi yang sudah ada dalam sistem sebelum kecelakaan terjadi. Lalu yang kedua contohnya meliputi desain peralatan yang kurang aman, kurangnya pelatihan pekerja, atau kebijakan manajemen yang tidak efektif. Nah, kondisi ini sering tidak disadari tetapi berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan. Lalu ada implementasi di industri yang saya review dari jurnal tersebut. Dalam praktiknya, teori ini digunakan untuk yang pertama, investigasi kecelakaan industri seperti ledakan atau kebocoran. Yang kedua, evaluasi sistem keselamatan proses. Yang ketiga, pengembangan strategi pencegahan risiko. Nah, pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, dampak implementasinya yaitu penerapan teori gunung es memberikan dampak yang signifikan. Antara lain, yang pertama mengurangi frekuensi kecelakaan kerja, meningkatkan efektivitas sistem keselamatan, mendorong terbentuknya budaya keselamatan yang lebih kuat, lalu mencegah terjadinya kecelakaan besar di masa depan. Nah, pada kesimpulannya, berdasarkan jurnal, teori gunung es merupakan pendekatan yang efektif dalam analisis keselamatan industri karena mampu mengungkap hubungan antara kejadian yang terlihat dan penyebab yang tersembunyi. Pendekatan ini menekankan pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh dibandingkan hanya menangani dampak dari kecelakaan. Nah, jadi mempelajari teori gunung es ini bisa mencegah kecelakaan kerja atau ya, hal yang tidak diinginkan di masa depan. Jadi dari jauh hari kita bisa uh, memprediksi atau ya memprediksi sih untuk kecelakaan yang akan terjadi ke depannya kira-kira tuh apa aja. Bisa aja kesalahan sistem, kesalahan manusia yang kurang teliti mungkin. Terus ya sih udah itu aja sih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau salah satu anggota saya tidak bisa hadir dalam presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.